Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'lul amin. Amma ba'du. Pengurus masjid yang kita muliakan, yang telah mewakafkan dirinya menjadi pelayan di rumah Allah yang penuh berkah ini, sehingga kita dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, sebagaimana sholat subuh yang baru saja kita kerjakan. Kita doakan semoga segala ikhtiar pengurus dibalasi oleh Allah dengan surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang istimewa yang telah memakmurkan masjid ini, sehingga tidak hanya masjid ini saja yang penuh berkah, tapi lokasi di mana masjid ini ada juga Allah curahkan rahmat dan berkah karenanya. Kalaulah tidak ada jamaah yang datang ke masjid, tentu sia-sia bangunan yang seindah ini. Semoga masjid ini kelak menjadi naungan kita di yaumil mahsyar, dan mudah-mudahan menjadi kendaraan kita ke surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, melanjutkan kajian fikih kita tentang bagaimana kita ingin menyempurnakan sholat, diawali dari berwudu yang benar. Bulan lalu kita sudah mendiskusikan tentang syarat-syarat wudu. Tidak sah wudunya seseorang kalau syaratnya tak terpenuhi. Syarat dikerjakan di awal sebelum rukun dilaksanakan. Pagi ini kita membicarakan seputar sunnah-sunnah dalam berwudu. Ini harus di awal dibahas, baru kemudian rukun wudu. Apa beda antara rukun dan sunnah? Yang rukun itu pokok, pangkal, modal. Sunnah itu adalah untungnya, labanya. Al-fardu ra'sul mal. Yang wajib-wajib itu pokok galeh. Wan naflu ribhun. Untungnya ada dengan sunat-sunat. Sahkah wudhu kita tanpa melaksanakan yang sunnah? Sah. Tetapi tidak sempurna. Kiranya nanti dalam yang fardu ada yang tidak pas, ada nan compang campiang, joa ditumbuk, jo nan sunnah-sunnah tadi. Maka yang sunnah kok adalah untuang galeh. Ibu manggaleh mencari untuang atau indak? Iyo. Lain namu rugi. Indak. Baik itu pun beribadah. Tadi sebelum salat subuh selesai azan, manga kita tagak seluruh jamaah melaksanakan salat sunat fajar 2 rakaat. Maka kita salat mana langsung salat subuh, itu sunnah. Ketika dipereso amal di Allah, diperintahkan malaikat menyiginya cie-cie periksa salat sianu, dipereso. Ya Allah, kurang ya Allah, ulang balik ke Allah. Perisolo balik sampai 3 kali Allah perintahkan malaikat untuk memeriksa amal awak. Ternyata ia kurang. Apa perintah Allah? Cari ada tak yang sunnahnya kerajakan? Lah ya Allah, sempurnakan di itu. Jadi jangan kita main-mainkan amalan sunnah, Bapak Ibu. Allah cinta ketika hambanya mengerjakan yang fardu-fardu, tapi Allah dekat dengan hambanya yang mengerjakan yang sunnah. Itu Pak, dekat Allah dengan hambanya yang mengerjakan yang sunnah. Baik, apa perkara yang akan kita bahas pagi ini tentang sunnah-sunnah dalam berwudu? Nomor 1, al-awwal, membaca basmalah. Tolong jangan ditinggalkan Pak. Sebelum berwudu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah di awal Pak.
siapa saja yang memulai suatu pekerjaan, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Siapa orang yang mengerjakan suatu perbuatan baik tidak diawali dengan bismillah, abtar, binasanya Pak. Maka tidak hanya untuk perkara wudhu, sebenarnya untuk hal apapun kebaikan yang kita kerjakan, baca bismillah. Nabi mengatakan Pak, siapa yang membaca bismillah, maka dengan bismillahnya Allah jadikan setan meleleh seperti timah di atas api Pak. Apapun, mau masuk rumah sebentalai Bapak Ibu buka pintu pagar, Ibu baca bismillah. Bismillah pembatas antara aktivitas manusia dengan setan. Gadang dampak bismillah dalam wudhu Pak. Begini, kita nanti akan bicara aspek wudhu dari sisi zohirnya dan batinnya. Ada amalan zohir, ada amalan batin. Bismillah ini juga berdampak kepada batinnya. Al-wudhu miftahus sholat. Wudhu kunci sholat. Kalau ingin khusyuk dalam sholat, khusyukkan wudhunya. Bagaimana bisa khusyuk sholat kalau Allah tak disebut? Bagaimana khusyuk dalam wudhu kalau setan tak lapeh dari hati Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang membaca bismillah diberkati oleh Allah. Di hadis yang lain, Allah perintahkan malaikat mencatat 400 kebaikan bagi orang yang membaca satu bismillah. Luar biasa Pak. Allah jadikan pembatas dalam Al-Quran itu antara surat demi surat bismillah. Nabi Muhammad setiap bersurat kepada para raja-raja diawali dengan bismillah. Nabi Sulaiman juga dulu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi bismillah ini Pak, jadikan jati diri kita dalam seluruh amal. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kira-kira kalau kita berwudu di WC? Ada tempat wudhu yang terpisah toiletnya dengan keran wudhunya. Ada tempat wudhu yang menyatu tempat berwudhunya dengan WC-nya. Kalau menyatu Pak, itu WC namanya. Yang baik itu dipisahkan antara toilet dengan tempat berwudhu. Kalau kita ke tanah suci, dapat kita lihat, ini toilet saja, ini tempat wudhu saja. Nah, kalau menyatu berarti tempat itu tempat yang kotor. Di tempat yang kotor jangan menyebut lafzul jalalah, kalimat-kalimat mulia. Tak boleh mengaji di situ, jangan baca bismillah di situ, azan loak di situ, jangan. Sedang awak maci apa ringtonnya azan, ringtonnya ayat kursi, awak serang di WC, babunyinya, matikan segera. Tak boleh. Maka timbul pertanyaan, Bapak Ustaz, kalau awak berwuduk ada WC di situ. Nah, solusi yang diberikan oleh ulama adalah baca bismillah sebelum masuk ke ruangan tu. Di dalam WC tu jangan baca bismillah. Nah, bismillah dibaca dari awal sunnahnya, niat dari awal membasuh wajah. Itu jangan lupa Pak. Ketika membasuh wajah jangan di bismillah lagi. Bismillah Allah di awal. Begitu. Kalau awak lagi terpisah, awak dulu start pipis dulu, terus awak keluar lagi. Di luar ada kerana iya. Karehan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi bismillah jangan lupa. Yang kedua Bapak Ibu, membasuh pergelangan tangan sebelum mengambil air. Izin. Imam Maliki dan kalangan Malikiyah dalam kitab Nailul Autar yang dikarang oleh Ibnu Rusdi mengatakan, Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkan membasuh pergelangan tangan sebelum berwudu. Sehingga diberi kriterianya, kalaunya habis tidur panjang,
membasuh pergelangan tangan wajib katanya. Di kalangan Syafi'i sunnat muakkad. Maknanya Bapak Ibu, setelah tidur panjang tadi malam kita lalu baru jago nyalangka subuh, panjang lalu awak. Kalangan Malikiyah cuci pergelangan tangan wajib. Jangan langsung ambil air basuhan kamu ko, tak boleh. Mangko baitu Pak. Yang tidak tidur anggota tubuh awak di saat awak lalu lama itu adalah tangan. Tanganku bakarajo kama-kama saat lalu Pak, dan awak tak tahu dah Pak. Kalau awak jago bisa awak letakkan tangan awak di maka tujuh, mengaji bisa bituan. Kalau lalu leh tahu ibu karajo tangan saat awak lalu tadi malam. Yang saya tangan tadi indah. Tangan kan yak menggapai, kan yak tagolek, kan yak nyoisek Pak. Rupanya taisek ni nak elok dia. Kalau nyo manggaruk pun mungkin tagaruk lo sarang-sarang nak elok dia. Jorongnya lagi risiko selalu turun juga ke bawah, tiba di belakang. Tak tahu awak. Sehingga Pak berpotensi tangan itu bernajis. Nah, jadi dibasuh pergelangan tangan dulu. 3 kali. Pastikan kuku-kuku jari jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam ruang kuku. Pastikan di pergelangan tangan jangan ada sampai najis di situ. Itu sunnah, jangan sampai lupa Pak. Kalau ada orang langsung mengambil airnya berkumur-kumur, nyok istinsya, masukkan air ke hidung, makmadah, masukkan air ke mulut, terus tampaknya basuh tangan. Nauzubillah. Berarti nyalah mempergunakan tangan yang kotor untuk membasuh wujung, hidung dan mulutnya Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sunnah berwudu itu kita melakukan siwak. Itu Bapak Ibu, siwak ko jangan wa anggap remeh. Siwak ko gadang fadilahnya Pak. A'zamu lis-siwak, sebesar-besar fadilah bagi siwak adalah orang itu matinya lisannya mudah mengucapkan kalimah syahadah. Lah langka siwak tu kini Pak. Ada orang pakai siwak tadi pagi tak? Lain. Alhamdulillah. Kau Pak. Siwak. Kau setan berang na mencari kau Pak. Ambo selalu menyiapkan siwak tu di setiap kantong Pak. Aku cek dulu Pak. Dek acuk lupa acuk tertinggal ambo setel tadi. Kau ndak saku baju, kau ndak saku celana. Dia teoto di kiri samping kanan tu Pak ada siwak. Dalam laci mustembayan siwak. Setan berang bana awak pakai siwak. Sunnah muakkadah memakai siwak sebelum berwudu. Ibu, itu cari lo fadilah siwak misalnya. Solat 2 rakaat tanpa siwak, Ibu, itu dibandingkan dengan solat 2 rakaat pakai siwak 70 rakaat bandiangnya. Orang yang solat sunat 2 rakaat pakai siwak dengan orang yang solat sunnah 2 rakaat tanpa siwak, fadilahnya 70 rakaat. Jadi Pak, sebelum kita wudhu ambil siwak, basahkan ujungnya pakai. Memakai siwak tu Pak, takah ko Pak, sunnahnya 2 jari di bawah, jempol kelengkiang letakkan di bawah, 3 jari di atas, terus mulai dari tengah geser ke kanan bagian atas, turunkan ke bawah, naikkan ke atas balik, buat takang ko 8 Pak, 3 kali. Terakhirlah 3 putaran, gosokkan ke lidah. Ya Allah. As-siwaku bisiwaki mutahharatun li fammi wa yarda li rabbi. Aku luar biasa Pak. Dengan siwak suci mulut awak, bersih mulut awak, redha Tuhan ke awak. Ya Allah, kau nak main-main fadilahnya Pak. Mulut suci bersih dia, Tuhan redha dia. Bolehkah sumbayang Pak?
Malaikat di samping awak mencatat. Malaikat suka yang harum-harum. Ikualah badan bon kapindiang angok bon jariang lo. Indak malaikat saya membana orang di sebelah ndak lo kusuk dia rapat. Ya ndak? Nyoba lo kuok 3 alif panjangnya. Lah keluar isi paru isi angok saudara dua. Orang kalau ndak membiasakan siwak, bau mulutnya. Bau mulutnya. Busuk, Pak. Pak, pernah dites di labor bagaimana dampak ayah siwak terhadap membunuh bakteri dan kuman. Diambil ayah got banda tu, Pak, dibawa ke labor dicek, beribu bakterinya. Kemudian diambil lo ia setengah galeh dirandaman siwak ke dalam. Air rendaman siwak tadi dicampurkan ke ayah got tadi. Yang terjadi 2 hal, Pak. Dicek ke labor balik. Pertama, ribuan kuman mati dia, Pak. Yang kedua, dipisahkannya antara yang busuk dengan yang baik itu, Pak. Boleh cek di YouTube, banyak di orang, Pak. Baik itu mana fadilahnya. Bagi kita yang tua-tua, Pak, itu luar biasanya siwak diantaranya. Yang palupo, Pak, salah satu fadilah siwak kau membuat ingatan awak jadi kuat. Bagi anak-anak yang menghafal Quran, bagi kita pun yang ingin hafal Quran, dampingi dengan siwak. Anakmu di pesantren hafiz Quran, tiuk sakunya do siwak. Siwak kau bila dipakai, Pak, tidak hanya di saat akan berwuduk. Ketika berwuduk pakai tadi. Kemudian di saat akan solat. Tadi yang solat 2 rakaat subuh, dia pakai siwak. Sama dengan 70 rakaat. Dengan yang tak pakai siwak hanya 2 rakaat. Kemudian di saat akan baca Al-Quran, pakai siwak, Pak. Baca Al-Quran, siwak. Coba. Kemudian kapan lagi? Di saat akan masuk rumah. Ya Allah. Kunlah ditinggal orang, Pak. Di saat akan masuk rumah, siwak. Ada siwak di kantong, Bu? Enggak. 10.000-nya, Bu. Masuk surga aja, Bu. Mohon mulai kini jangan tinggal siwak, Ustaz. Ambo dia tahu Pak, salah satu oleh-oleh ambo yang ready taruh standby taruh itu siwak. 10.000-nya, Pak Haji. Kalau bertemu kawan kau siwak. Siwak. Jadi kalau bisa, Pak, mulai setelah subuh kau siwak. Patanya lo orang lain, Pak Ustaz, siwak aja lah. Kalau ada Pepsodent, Pak. Kalau ada odol gigi itu. 2 pendapat ulama, Pak. Imam Syafi'i dan Imam Maliki, deknya yang substansi menggosok gigi. Dek apapun lah bendanya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, yang substansinya adalah menggosok gigi. Mau dek apapun. Dek kain pun, diambil ujung kain, kan terkait itu kita dulu tuh. Dianggaplah bersiwak. Tidak ada kayu siwak rantiang lain pun. Silakan. Kini macam-macam model gosok gigi. Ada yang bermesin, dimasuk artinya boleh nuang seorang di dalam. Ada non manual gosok sampai kini. Silakan. Tapi bagi Imam Ahmad bin Hambali dan Imam Abu Hanifah beda. Tetap rancak kita memakai odol, tapi berkahnya ada di siwak. Itu, Pak. Silakan pakai gosok gigi di rumah tuh, tapi berkahnya ada di siwak. Dan apalagi ketika sholat, kalau yo gosok gigi dengan sembarang itu kita bawa lo guna gigi nyelang semayang tu bakok bawa guna gigi kece Ustaz wajib sunnah mam gosok gigi nyelang sholat. De Imam Maliki Syafi'i de saya mulia. Awak nak siwak ratu guna gigi awak nak bawa lah. Iko, Pak, masuk di kantong. Jadi silakan pakai itu. Ada enzim siwak odolnya, silakan. Cuman, Pak, bedakan. Ini luar biasanya, Pak. Maaf ya, Pak, maaf.
Coba karuk muli awak, dek tangan awak masukkan ke dalam tidur. Paniang awak deh. Pasti baun, Pak. Yang dimungkung mungkin tak baun, Pak. Pindah lecok baun bagian ke dalam. Kalau itu yang tak terjangkau oleh gosok gigi waktu. Di situ makanan menginap banyak, Pak. Bau mulut tu ada dua macam. Ada yang bau dari dalam, lambungnya itu rusak. Ada yang dari mulut. Kalau bau dari dalam tu Pak, itu lambung. Ada yang dari mulut. Yang dari mulut tu Pak, dek siwak jangkau ke dalam, Pak. Segar aroma mulutnya, itu satu. Yang kedua, dek odol tu Pak, ndak mati kuman tu Pak. Kalau dek siwak, kuman mati. Yang ketiga, kalau dek odol Pak, habis gigi dia. Tu gigi gusi bagian latih tu Pak, telah gantiang-gantiang gini tu. Tidak guna gigi itu Pak. Apalagi kalau terbiasa menggarih-garih menggosoknya, ndak lo pandai cara menggosoknya. Orang turun naik awak, itu habis dia tuh, habis. Tapi kalau siwak ndak, makin kuat gusi dia, makin kokoh gigi dia. Bahkan Pak, ini ambo sering tuh, orang kalau jarang pakai siwak, acok sariawan Pak. Buktikan Bapak kalau lagi sariawan pakai siwak. Sariawan seminggu Pak, berhenti dia Pak, jadi 2 hari, jadi 3 hari. Allahu Akbar. Banyak fadilah siwak. Ya Pak? Jadi siwak kok adalah ibadah. Ghairu mahdoh. Tidak difardukan. Bahkan sampai Nabi ketuan, kalaulah ambo nak takwik diwajibkan siwak, akan ambo perintahkan suruh umatku bersiwak, kata Nabi. Ini bukan mahdoh, tapi ghairu mahdoh. Fadilahnya gadang. Nah jadi Bapak Ibu, ubah perilaku awak dari kini. Sediakan siwak di malima. Setan Pak, dek nak nio mananya, acok terlupa Pak. Apalagi bagi pemula. Makanya Pak, yang baserak diambil tu adalah siwak. Dia acok lupa. Lah tabiaso pun Pak, masih lupa. Kadang baca puik balik foto, kadang puik ke rumah. Tak tinggal siwak Pak, merusuh di hati. Tu baru mantap. Rusuh hati dia Pak. Macam-macam. Baamang kau kadang ketek tu nanti tu dan kadang jemput lah. Beda-beda Pak. Jangkauannya beda-beda. Makin ketek, makin manaknya kaja. Baik itu Pak. Baik. Waktu tua tinggal 5 menit sampai jam 6 kita buka sesi tanya jawab terkait nanti go pakaro tadi. Silakan. Pertama bismillah. Kedua membasuh pergelangan tangan. Ketiga kita disunnahkan bersiwak. Besok kita lanjutkan dengan mabmadah, istinsyak, digabungkan atau dipisahkan dan seterusnya nanti. Silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Pada tempat. Baik Pak. Kebanyakan kita saat ini memang membuat tempat itu di kamar mandi. Betul Pak. Ya. Di kamar mandi kita sediakan satu kamar khusus. Iya. Tapi di kamar mandi itu juga ada kloset. Ya. Walaupun saat ini kloset itu dan tempat mandi itu semuanya bersih. Ya. Artinya kloset kamar mandi kering. Betul. Namun keraguan kita ini keraguan saya khususnya. Betul Pak. Kalau kita lihat posisi sekarang, betul. Makan itu di kloset saja tidak begitu kurang. Iya. Tetapi makna dan hikmah ini dikatakan. Benar. Kloset tetap kloset. Betul. Sama dengan kalau kita bicara dispon itu walaupun kita tidak pakai buat buang air, iya. Tempat minum, tempat makan juga bisa. Tapi namanya tetap dispon kegunaan. Iya. Sekarang bagaimana supaya pemahaman tentang tempat duduk yang bersih, kamar mandi yang bersih, atau toilet atau kloset yang bersih itu untuk berwudu tadi. Iya. Apakah tetap kita tidak boleh membaca basmalah di dalam? Iya. Baik, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Pak. Kalau di masjid ini Pak,
Orang yang merancang bangunannya tahu ilmu fikih, tahu ilmu syariat, dia akan menyesuaikan dengan konsep fikih, Pak. Tapi kalau dia hanya tahu ilmu bangunan, dia akan membuat sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Dalam hal membangun tempat wudhu misalnya, dia paham ilmu fikih, dia pasti memisahkan antara toilet dengan tempat berwudhu. Dia paham ilmu bangunan, dia akan merancang bangunan yang dimana dalam ruangan masjid tidak banyak tiang, karena tiang ini memisahkan saf. Ini kita ambil dulu dari konteks struktur bangunannya ya Pak ya, karena dia berdampak kepada pertanyaan tadi. Nah sekarang kita lihat betul Pak, di Eropa itu pernah dilakukan sebuah riset tempat terbersih di bandara Pak. Dinilai manakah yang paling bersih di airport itu, tempat duduk kah, tempat orang check in kah, dan lain-lain. Ternyata tempat paling bersih di bandara itu adalah toilet Pak. Benar kata bapak kita tadi, paling bersih, kering, wangi, disediakan satu orang standby di sana, begitu bersihnya. Tetapi fungsinya tempat itu tetap untuk buang hajat. Salah satu tempat favorit syaitan itu adalah hammam. Al-hammam baitus syayatin, WC toilet itu rumah setan. Saranca pun agak dibuat dari Ameh bana. Di Arab kita temukan toilet-toilet dari Ameh, tetap rumah setan. Dan dia tempat najis. Kenapa dilarang? Ada dua sebab. Pertama dari segi fungsinya yang tidak baik tadi, fungsinya yang tempat buang kotoran tadi. Yang kedua, najisnya yang berserakan. Awaklah berwuduk di situ, rupanya terpacak ke jamban, tak tahu kita. Rupanya ada orang sebelum awak, ia kering, tapi najisnya berserakan. Izin Pak, itu tukang toilet yang mampel, andaikan ada pipis tak cecer siko, lah, terus ikon tak nyuci berasiah dah. Ataupun nyuci tapi di air yang sama. Randam lo tak situ, cuci balik. Air kau lapan najis kok. Ngambil itu le, nyusebar lo kena lain le, makin berserak najis jadinya. Tu bahayanya Pak. Sama lo di awak izin kalau mencuci, sunnah mencuci Bu, ada pakaian anak ketek, kane celananya, kane pipis, tu sama-sama masukan ke dalam mesin cuci dek pakaian berasih. Itu yang berasih tadi di dalam mesin cuci, yang hanya kotor dek debu, jadi bernajis deknya. Banyak aspek. Jadi najisnya akan berserakan yang awak tidak tahu Pak. Sudahnya dari kamar, dari WC Pak, mungkin kok pakai sendalnya di WC berserak ke jamban ninyo, nak ke jamban orang, tapi jak ninyo ke tempat uduk, wak uduk di situ Pak. Lah, dua masalah gadang di situ. Nah yang ketiga, awak akan membaca lafzul jalalah, lafaz mulia. Dilarang kita membaca kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat agung di tampek-tampek yang kotor. Jangankan membaca lafzul jalalah, mauta saja, awak bicara kalimat awak saja dimakruhkan. Kau indah sedang di WC lama lo cerita kau, kira manang ke manang gini kau OTW kau to incumbent, cerita pilkada di WC. Indah Pak, nak boleh. Nah, jadi Pak, ba'a teorinya. Kini Mas Haji dah dibangun Pak Ustaz, tak mungkin lo gara-gara kaji subuh lo dirombak lo sampai uduk gara-gara. Teorinya Pak, izin, kalau iyo jo Bapak, aku cik Ustaz, mohon pengurus menyediakan sendal berwuduk Pak. Sendal berwuduk itu harus. Ambo pernah di usia 2 kali Pak, di Madinah, tasasak ke Jamban Pak. Keluar dari pintu ziarah Nabi, ada WC bagian komungko itu Pak. Masuk anggota kaja kalam, ada seorang tua syekh. Nyetanyom, nyecali ambo nak baterompa ke dalam Pak. Aina nak jaluk itu. Mana sendal engkau ananda? Dah ada tu, mau balik. Keluar mau balik. Kau lah sasak ke jamban mana kau? Ambo yakin beliau ku kepai selai. Lah, mau tunggu dengan menahan. Masuk mau balik. Nyetunggu kira Pak. Kecek kamu, haza muskilah kabirah. Iko masalah gadang keceknya. Pakai sendal kemari keceknya.
Dek sendal jauh di ujung, tak mungkin nyapu ya pak. Tak boleh, bertahan saya. Dan mau masuk pipis tanpa memakai sendal ke WC. Itu masalah pak. Maka betul kata beliau, jangan sampai awak tercecer, terpapar najis dan masuk ke tempat yang kotor tidak pakai sendal. Disunahkan bu bapak, masuk WC itu minimal 2 ditutup. Bagian kepala ditutup, bagian kaki ditutup. Hikmah. Setan masuk dari ubun-ubun pak. Dan setan masuk dari tapak kaki pak. Kalau itu rumah inyo pak. Menyediakan sendal wudhu itu sunnah. Jadi masuk ke dalam, kaki tetap suci. Disiram. Makanya pak, ada orang membuat stop sandal. Itu salah tuh pak. Kalau ada itu di siku Ustaz Ferry, tolong rubah Ustaz Ferry. Kata ke pengurus. Stop sandal. KWC itu harus pakai sendal pak. Itu fikihnya. Itu rumah setan. Kalau kemari boleh. Batas suci. Ayo nak boleh sendal ya pak. Sediakan sendal. Kalau dapat yang bahan kayu pak. Tingkelek itu pak, gadang fadilah itu. Nah, itu bagian-bagian penting. Nah, bagaimana untuk hal membaca bismillah? Itu puncak pertanyaan. Makanya ulama karena sunnahnya membaca bismillah sebelum masuk tadi pak, lah dibaca bismillah dia awak. Wak tahu ke WC macam ku ada tempat keran wuduk, bismillahirrahmanirrahim. Terkadang di rumah awak, di kamar awak, baga buang juga barang dua kok kamar tu ada sekat di situ tuh, ada tempat mandi, ada tempat toilet awak di situ. Menjalang masuk tu lah dimulai baca bismillah. Jangan di dalam baca bismillah. Di dalam hati Bapak Ustaz, nyolain pak, membaca dengan mengingat tak sama. Kalau dalam hati bisa saya saudaranya pak. Beda. Yang sunnahnya itu dilafazkan bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi dari pertanyaan beliau tadi banyak hal yang kita ungkapkan. Pertama, kalau belum ada sendal wudhu, sediakan pak. Gak 5 buah saja, sia saja, silakan. Yang kedua, baca bismillah di awal. Yang ketiga, pastikan kalau tidak ada sendal, jangan sampai awak menginjak najis yang lahpai ke mahkamah. Dan itu memang betul pak. Dan mohonlah cik pak, soal WC ku banyak pakaroi pak. Jangan sampai lo imam awak yang membersihkan WC. Kau tugas imam, dek tugas kebersihan langkok pak. Itu penghinaan itu pak. Pisahkan. Inyo kan jadi imam dia awak. Inyo guru awak. Inyo kan mimpin ibadah awak. Wak suruhan bersih WC. Itu perkara-perkara penting pak. Maka di masjid-masjid paripurna yang rancak manajemennya, kau yang khusus bagian kebersihan, kau yang khusus bagian ibadah. Iku pandai lo berang ke imam. Garin, itu Mas Haji bawa WC aku ariang tu anak bersihan. Astagfirullah. Tentu wak imam lagi nyolai. Banyak perkaranya ya Pak. Nah, jadi oleh karena itu kalau masjid kita sudah begini ada WC-nya bercampur dengan tempat wuduknya, antisipasi minimal dengan sendal tadi Pak. Kemudian awalnya sebelum masuk baca bismillah. Demikian Pak. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Pak tadi. Baik Bapak Ibu, ada Pak Celai. Tu lontong lah ngari-ngari di belakang Pak. Ini tidak ada nak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya betul. Di bawah wajib Pak. Jadi sementara di ceramah-ceramah itu kan tidak jarang sekali. Jarang disebut orang. Termasuk di pesantren juga. Iya. Jarang sekali. Sementara itu faedahnya sangat wajib dan 70 kali daripada yang saat tidak pakai itu. Kenapa demikian Pak Ustaz? Bagaimana seperti itu tidak di iya. oleh para ustaz. Nah, itu Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau disabui nantakah itu tuh Pak, itu ambo sekali lagi memulangkan kepada pengurus masjid Pak. Maka saran ambo kepada pengurus masjid, lah ada kajian rancak. Tapi diharapkan kok dapat kajian waktu tematik. Ada silabusnya Pak, berkelanjutan Pak. Kalau tidak takah itu, tiba Ustaz kini kok nanyo bahas perang Rusia Ukraina. Tiba Ustaz nanti lain nanyo bahas
Ustaz mencium kepala paus misalnya. Melompek-lompek saya kaji ke Pak. Ya tak? Jadi dengan adanya kajian yang tematik, Ustaz berkenan memandu kami untuk mengkaji soal akidah. Kini kita akan mencari guru akidah kabarnya. Itu bagus. Ustaz berkenan memandu kami ngaji fikih dengan silabusnya. Sanggupnya rancak. Jadi kalau laitakah masjid Nailus Saadah ke konsep pengajiannya Pak, itu rancak. Sehingga apa? Ustaz sendiri jangan sampai menjual ayat hadis itu saya balenuang Pak. Maaf ya Pak. Baputar sebulan 2 bulan itu juga kajian baru leh. Kalau model itu nyo harus punya dasar Pak. Nah, izin Pak. Ada banyak disebut penceramah, ada yang ahli fikih. Kalau penceramah pandai mengeceknya Pak. Kalau ahli fikih, ahli ilmu, ada dasarnya Pak. Wak bisa track recordnya dibaca dari pendidikannya Pak. Di pesantrennya dulu pandai baca kitab gundul kok. Jadi kalau S1, S2, S3 liniernya misalnya dalam kajiannya Pak. Nah, itu makanya Pak yang mungkin banyak wak temukan penceramah. Ketika penceramah, malu kau nakanya buka Pak. Nah, jadi ba'a mangko nak banyak disabui orang. Satu, karena memang pengurus pun mengundang untuk kaji lapeh. Kajinya bebas. Makanya nan kasukuatinya yang nyebahas. Kan itu dulu Pak. Yang kedua, penceramah jo ahli fikih itu jauh bedanya Pak. Tidak akan datang hari kiamat nanti di mana akan banyak penceramah ketimbang ahli fikih. Nah, penceramah nan banyak gini. Kajian-kajian kok patang dan hebat loh Pak. Ada 2 pertanyaan jamaah. Ibu-ibu bertanya dulu Pak. Ibu-ibu bertanya, Ustaz, saya pakai bulu mata 24 jam Ustaz. Bulu mata tambahan kok Pak. Terus saya tanyakan kepada seorang Ustaz, tidak ada batal wuduk karena itu. Astaghfirullahalazim. Dah berapa lama ibu pakai bulu mata? Udah lama Ustaz. Sejak tanya sama Ustaz yang satu itu katanya boleh. Jadi bulu mata kok Pak, ibu-ibu acok bertambah. Kalau wisuda, kami wisuda petang Pak, mahasiswi yang sampai tahun deknya lupa mau jadi bentuk Pak. Alah badak atau mahlo bulu mata lupa mo. Iyo kau ga? Iyo Pak. Bulu mata tu Pak pertama menyambuang bulu, hukumnya haram. Menyambuang rambut, menyambuang bulu, haram hukumnya. Yang kedua, inyo balakean ke kelopak mata, baleman di siko. Kalau itu ketika berwuduk menghalangi air wuduk sampai kepada kulit, haram hukumnya. Dia ustaz go buliah. Astagfirullah. Tu model. Kalau nyo paham je ilmu fikih, tahunya haram hukumnya. Tidaknya penceramah, ataukah itu modelnya? Jadi Pak, kalau dapet yang ketiga, kok dapet dakwah kok jangan. Ada 2 makna Pak. Ada dakwah yang sifatnya by design. Makna by design, you disiapkan di awak konsepnya. Ada dakwah by order. By order. Makna by order, syuk murid Nabi. Kok kajiannya? Itu by order Pak. Yang penting amplopnya. Nauzubillah lah Pak. Kita tidak menghina para penceramah yang model begitu. Itu yang kita khawatirkan. Kok dapet dakwah by design, dijelaskan konsepnya. Minggu ini fikih, minggu besok akidah, minggu besok lagi akhlak tasawuf misalnya. Itu yang by design Pak. Penceramah juga harus begitu. Banyak penceramah kini by order. Yang penting jadwal banyak. Kajian betul enggak? Ambon enggak pueh ceramah kaji melompek itu Pak. Cukuplah khutbah Jumat saja kaji melompek-lompek itu. Tapi yang harian kok rutin Pak. Tu Ustaz Ferry kok Pak rutin lo mengaji di Masjid Al-Muttaqin. Tu tiap hari Sabtu ke ngaji sekali seminggu Pak. Enggak bisa ambo Sabtu ganti hari Minggu Pak. Kajiannya fikih Pak. Luar biasa dalamnya Pak. Rami jamaahnya ratusan hadir Pak. Nah itulah. Jadi Pak, kalau kata Bapak tadi anak banyak disabui orang padahal fadilahnya gadang lahumwa sekiko kami baru tahu Pak Ustaz. Ya Pak ya. Beralah kemalangnya kami kuah. Itu. Makanya kepada pengurus diharapkan dapat pengajian kau by design. Disiapkan silabus dan tematiknya Pak. Itu barangkali Pak.
Baik, Bapak Ibu, cukup sedemikian ya. Hari lah jam 6:30 kita cukupkan dan mudah-mudahan bertemu kita kembali di bulan depan hendaknya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang ragu, tolong ditinggalkan. Itu saja, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah masjid yang saya, insyaallah hari Minggu malam kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok malam